Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa hadir di musholla kita ini salat subuh, dan kita lanjutkan membaca sedikit dari kitab Hidayatul Azkiya karya Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Minha at-taubah utlub matabam bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarkiz zambi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Minha ay al-wasaya at-tis'ah, di antaranya yakni di antara wasiat yang 9 itu. Jadi kemarin kita bahas kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, melakukan meniti jalannya para aulia Allah, maka ada 9 tahapan. Ibarat anak tangga itu ada 9 langkah yang harus dilewati. Nah, ini langkah pertama itu adalah taubat. Apa itu taubat? Di penjelasan kitab ini, taubat itu secara bahasa maknanya adalah ar-ruju', kembali, rujuk. Kemudian secara syar'i ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i, kembali dari apa yang tercela secara syara', dicela secara syara', artinya bukan secara akal. Kadang ada secara akal itu tercela, tetapi syariat menganggap itu tidak apa-apa. Kayak apa contohnya? Orang berbini lagi, wah ini kayaknya dianggap jelek ya. Atau misalnya melakukan satu hal yang sebetulnya bagus tapi dianggap jelek ya. Banyak kayak gitu. Menegur orang maksiat, nah itu bagus, tapi sekarang bisa dianggap, apalagi itu tempat maksiat, ditegur, dinasihati, dianggap tidak toleran, dianggap jelek. Nah itu tidak termasuk yang masuk di sini mazmuman syar'an. Yang dimaksud mazmuman syar'an itu ya memang hukum Islam menganggap itu tercela. Jadi kembali dari melakukan yang tercela itu ila ma huwa mahmudun fih, kepada sesuatu yang dipuji dalam hukum syariat itu. Dan ini merupakan landasan paling penting, awalul wasaya wa ahammu qawaididdin, wasiat pertama dan yang paling penting dari landasan beragama. Dan banyak ayat maupun hadis menyuruh kita ini bertobat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari itu mi'ah marrah, 100 kali. Dalam riwayat yang lain beristighfar bisa 70 kali. Ini riwayat Imam Muslim sahih. Jadi kalau Nabi yang sudah diampuni dosa kok bisa beristighfar, bertobat? Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Maknanya apa? Izharan lil ubudiyah. Jadi tobatnya Nabi itu tobat untuk menunjukkan beliau ini apa? Beribadah kepada Allah. Menunjukkan itu ibadah. Tobat itu ibadah. Istighfar itu berpahala. Kemudian iftiqaran li karomir rububiyah, kata Imam An-Nawawi. Istighfar itu maknanya juga untuk kita ini memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ndak minta ampun, ndak beristighfar, seolah-olah ndak perlu kemuliaan dari Allah taala. Kita sering kan orang kepada orang aja, imbah ngisi pengajian, kadang minta ampun, minta rela, minta halal, apalagi kalau di sini. Padahal tidak ada melakukan kesalahan. Jadi bukan karena berdosa Nabi itu beristighfar, tobat itu.
Jadi yang pertama itu menunjukkan memang ubudiyah beliau, kemudian menunjukkan beliau itu sangat mengharapkan karunia Allah Ta'ala, au ta'liman minhu li ummatih, atau istighfar beliau itu maksudnya ngajari umatnya. Kalau Nabi yang diampuni saja itu beristighfar, bertobat, kita yang banyak dosa ini harusnya makin lebih banyak lagi. Jadi kita setelah sholat banyak baca istighfar, mau sholat juga baca istighfar kan? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itu istighfar. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya. Kemudian min kulli dzambin, dari semua dosa azim yang besar. La yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa rabbul alamin, kecuali Tuhan semesta alam. Itu artinya yang kita baca itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin, pakai zal, non dan ba. Ya, dzambin. Azimin, dzambin artinya dosa. Azim yang besar. Jangan salah baca jadi jambin. Min kulli jambin. Kalau jambin itu artinya lamak, ya, ganal. Lamak mungkal. Ya, karena kalau gemuk itu tidak berdosa, orang gemuk tidak berdosa. Jadi tidak perlu tobat dari badan yang gemuk. Dzambin azim. Apalagi itu? Ya banyak kita baca istighfar. Setelah sholat baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasul biasa begitu. Istighfar apa? Mungkin sholat kita sendiri nggak perlu masih diistighfari. Kita sholat pikiran kemana-mana, istighfar. Kita menghadap kepada Allah, tapi kok hati menghadap kepada yang lain. Istighfarnya di situ. Apalagi kada sholat. Karena ada orang belajar begitu ya. Daripada sholat nggak khusyuk, lebih baik nggak sholat. Imbah mengaji 6 tahunnya kada sholat. Ada yang kayak gitu. Karena dijelasin gurunya baca satu kitab, ya kita ketika menghadap kepada Allah, tapi hati kita menghadap kepada yang lain, itu disambat oleh gurunya, pada hakikatnya itu menyembah yang lain. Kita menghadap pada Allah, hati ke lain. Disambat gurunya menyembah yang lain. Daripada menyembah yang lain, aku belum bisa khusyuk. Menyembah yang lain berarti musyrik. Akhirnya sampai sholat. Nah ini tuh salah. Ya, gara-gara belajar tasawuf jadi kada sembahyangnya. Ngalih benar dinasihati. 6 tahun itu kayak gitu. 6 tahun ada dinasihati. Alhamdulillah sudah mau lagi sholat. Ngaji malah jadi nggak sholat. Ya Allah. Tobat mestinya itu. Makanya ketika sholat, selesai sholat kita istighfar. Mungkin di dalam sholat kita itu banyak ya pikiran atau apa yang nggak bisa fokus. Tobat, istighfar. Jadi Nabi tadi istighfarnya begitu. Kemudian yang ketiga, aumin tarkil aula, atau istighfarnya, tobatnya Nabi itu karena meninggalkan yang lebih utama. Sama-sama bagus, tapi ada yang lebih bagus. Nang digawe nang bagus saja. Nah itu juga bisa kita tobat. Seperti dalam malam Isra dan Mi'raj itu, ketika beliau naik tingkatan itu kelihatan tingkatan sebelumnya yang kurang. Dulu itu kurang begini, maka itu juga perlu istighfar. Allah karuniai kita ini banyak nikmat, tapi kita pakai untuk yang baik, istighfar juga. Jadi kadangnya nang maksiat saja bang istighfar. Kurang dari sesuatu yang seharusnya itu mestinya istighfar juga, minta ampun. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, yakni hari kiamat, betul-betul akan ditanyakan tentang nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat apa saja itu Allah tanyakan. Makanya kalau Allah berikan kepada kita satu nikmat, tidak kita pakai untuk yang baik atau yang lebih baik, ya kita mohon ampun. Allah kasih waktu luang. Ada yang kata Nabi itu 2 nikmat yang manusia banyak tertipu. As-sihhatu wal faragh, sehat dan masa lapang. Kada banyak gawian, tapi kita tidak gunakan untuk hal yang berguna. Makanya di dalam hadis itu ada penduduk surga itu ada menyesal. Penduduk surga masuk surga itu masih menyesal ada. Kenapa penyesalannya? Ketika melihat derajat orang lebih tinggi hanya karena selisih
selisih banyak zikirnya. Ada satu masa terlewati dia tidak ingat Allah Ta'ala. Ya, padahal kalau sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kita punya waktu luang bisa kita pakai itu ringan di lidah kata Rasulullah, tapi saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Cuma berpandir gitu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Waktu luang banyak kita, tapi kita lebih banyak mungkin tidak melakukan itu. Maka di situ juga perlu kita istighfar. Ya Allah, Allah kasih nikmat tidak kita gunakan. Jadi bisa sebabnya itu. Au tawadu'an, atau Nabi melakukan istighfar itu karena sifat tawadhu', ya, rendah hati beliau. Sebagaimana tadi ada tuan guru Mbah isi ceramah, ya, di ujungnya minta halal, minta ridha, minta apa lagi? Minta maaf, minta ampun. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini di nazamannya utlub mataban, carilah ampunan Allah itu bin nadamati, dengan pertama nadamah. Jadi ini syarat taubat. Pertama itu adalah nadamah. Nadamah itu menyesal. Penyesalan itu penting. Sebagaimana sabda Rasulullah, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Itu sama seperti hadis al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Wukuf di Arafah. Maknanya apa? Sekedar menyesal saja itu tidak dianggap tobat. Ini salah satu rukun. Sama seperti haji, sekedar wukuf di Arafah tidak dianggap haji. Tetapi tanpa wukuf tidak dianggap haji juga gitu. Syarat terpentingnya adalah, rukun terpentingnya wukuf. Tobat juga begitu. Rukun terpenting itu adalah an-nadamu, ya, yakni menyesal, ya, penyesalan. Wa alamatu sihhatin nadam riqatul qalbi. Tanda betul-betul menyesal itu apa? Kata musannif, yakni riqatul qalb, lembutnya hati. Lembut hati, kada pangarasan. Wa ghazaratud dam'i, dan melimpahnya air mata, yakni banyak penangisan. Ingat dosa nangis. Di dalam hadis muttafaqun alaih itu termasuk salah satu di antara 7 golongan yang diampuni dinaungi Allah saat tidak ada naungan kelak di hari kiamat. Itu adalah orang yang dia ingat kepada Allah saat sendiri, kemudian mengucur air matanya. Tanda penyesalan itu begitu, bukan menyesal cengangas cengenges, ketawa-ketawa, bukan. Menyesal itu begitu, hati merasa merasa sakit, mungkin ya, sakit. Namanya menyesal itu begitu. Kemudian yang kedua itu adalah muqli'an. Syarat kedua, muqli'an itu artinya mencabut, ampih dari dosa tadi. Baik dosa itu dosa perkataan, lidah, dan ini paling banyak dosa itu di situ. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi sahabat beliau yang sakit, Sa'ad bin Ubadah, beliau menangis. Kemudian sahabat yang lain heran, Nabi menangis. Tanda hati lembut kadang yaitu banyak nangis ketika ingat mati, ingat dosa dan sebagainya, atau sedih memikirkan umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat umat Nabi itu sedih, kita ikut sedih, mestinya begitu. Tanda hati yang lembut itu begitu. Ketika melihat Nabi menangis, sahabat heran itu, kemudian Nabi mengatakan, ya, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah itu tidak akan menyiksa orang karena mengucurkan air mata. Jadi kalau ada orang meninggal atau sakit kita nangis, tidak disiksa. Yang kadang yang disiksa itu adalah meratapi. Suami meninggal, rambut diacak-acak, baju dirobek-robek, teriak-teriak, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau nangis tidak apa-apa. Wa bi husnil qalb, dan tidak mengazab karena hati yang sedih. Walakin yu'adzibu bihadza, tetapi
Allah itu bisa mengazab karena ini, sambil menunjuk kepada lidah. Ngomong tidak sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, ini termasuk maksiat yang mesti tobat. Yang kedua, dengan yang dosa juga itu dosa perbuatan fisik, jawarih, melakukan nempeleng orang misalnya, atau ya, menendang, atau apalah badan dipakai bermaksiat, berzina, mabuk dan sebagainya, itu dosa fisik. Yang ketiga, dosa dalam aktivitas hati, ya, merasa ujub, takabur, ya, sombong, menolak kebenaran hati, tidak senang kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Al-Quran dibacanya tapi tidak mau dia dengan Al-Quran, itu termasuk maksiat hati. Ketiga-tiganya perlu kita coba hilangkan. Jadi ini yang kedua. Kemudian wa bi azmi tarkiz dzambi fi mastaqbala, dan dengan azam, yang ketiga ya, punya tekad untuk meninggalkan dosa di masa depan, menyesal, tinggalkan, munculkan tekad yang kuat di hati untuk kada mengulangi lagi. Wa bara'ati min kulli haqqil adami. Yang keempat, bara'ah itu membebaskan diri dari semua hak-hak anak Adam. Jadi kalau ada, entah itu haknya berupa harta atau kezaliman kita kepada anak Adam, kepada manusia, mestinya kalau betul tobat kita bereskan, kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau itu kita tahu orangnya yang kita zalimi, ya minta rela. Minta rela dengan cara apa? Kembalikan kalau itu harta. Kalau itu harta, kembalikan. Masih ada sisanya, kembalikan kepada orang yang kita ambil itu. Atau kalau sudah habis, ini makanan orang nih, kita makan. Kalau sudah habis, bisa kita minta halal atau kita ganti. Kita ganti. Ini urusan kalau kita tahu orangnya. Yang berat itu kan kalau korupsi. Korupsi ini uang rakyat, mestinya dikembalikan ke negara mestinya ya. Wa yajibu i'lamahu illa idza kana al-haqqu haddan falahus sitr ala nafsi. Terkait hak anak Adam itu wajib memberitahu, kecuali kalau itu ada kaitannya dengan hukum hudud seperti pencurian. Kalau pencurian ini kan sampai nisabnya itu dalam hukum Islam hukumannya berat itu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potong itu tangannya. Hukum Islam begitu. Cuma ada syarat-syaratnya mencurinya kalau sampai 1/4 dinar ke atas. Makanya ada hadis la tuqta'ul yad illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Tangan itu tidak dipotong kecuali kalau pencuriannya 1/4 dinar ke atas. Kalau nyuri sendal, nyuri apa yang enggak, ini ya tidak kena hukum itu. Jadi di zaman sekarang nyuri itu bisa digebukin, bisa mati itu. Dalam hukum Islam tidak begitu. Syaratnya banyak sampai hukum itu ditegakkan. Salah satunya tadi besarannya. Yang kedua, mencuri bukan karena kelaparan. Ya. Kalau karena kelaparan, anak istri minta makan, tidak ada, dia nyuri, maka tidak kena hukum. Tidak kena hukum potong tangan. Yang dicuri bukan hak kaum muslimin, sehingga kalau ada hak di situ, ya, baitul mal misalnya, maka juga tidak kena. Makanya kalau untuk hudud itu tidak perlu diberitahu, sudah tobat ya tobat saja. Kada usah ngomong ini saya mencuri kemarin, culung aja duitnya, minta rela ini duit sampean, gitu aja sudah. Atau berzina dengan istri orang, selingkuh, kada perlu beritahu suaminya, sudah tobat aja sudah, selesai. Kalau diberitahu suaminya nanti timbul pembunuhan, masalah lebih besar lagi. Jadi kalau itu hudud maka tutupi. Nah, jika fa'in matal mustahik, kalau orang yang berhak itu mati, kita dulu ada hutang atau apa, hak orang lain, bisa hutang, bisa janji, bisa apa, itu hutang harus diselesaikan ya itu ya, atau minta rela tadi. Tapi kalau yang ini sudah mati, ya, maka dia hendaklah pertama menyerahkan kepada warisnya. Siapa ahli warisnya? Ini dulu punya abah hikam, ku ambil belum ku kembalikan, atau hutang piutang.
serahkan kepada ahli waris. Fa illam yakun wang qata'a khabaru fa ila qadin siqatin. Kalau ndak ada ahli warisnya, ndak tahu lagi beritanya, kemana menyerahkan? Maka diserahkan kepada hakim yang siqah, hakim negara mestinya, tapi negaranya hakimnya ini yang siqah, yang terpercaya. Apa yang terpercaya? Yakni rekam jejaknya, sirahnya itu. Apa bahasa sekarang itu? Perilakunya sebelum-sebelumnya ini kada pendusta, kada suka curang dalam urusan harta, wadiyanatih, dan agamanya bagus, yang soleh. Jadi kada ada orangnya lagi, serahkan kepada hakim. Fa illam yakun fa ila alimin mutadayyin. Kalau ndak ada juga, maka serahkan kepada orang alim yang dia mutadayyin, yakni beragama. Fa in ta'azzara sorfahu fil masalihi. Kalau tidak ada juga, maka ditasarrufkan atau serahkan untuk kemaslahatan, ya. Dengan niat apa? Biniyatil gharmi lahu idza wajadahu. Dengan niat nanti ya akan dibayar, ya, kalau ketemu. Sumbangkan dimanakah untuk kemaslahatan umat. Tapi niatkan, nanti kalau ketemu orangnya atau ahli warisnya tetap bayar. Kalau tidak dapat juga, maka bisa disedekahkan kepada orang yang perlu, yang sangat membutuhkan, maka bisa diserahkan ke situ. Dan bagi dia walahu ayyusarrafa minhu ala nafsihi indal hajah. Dan dia sebetulnya juga masih boleh memakai itu kalau memang sangat memerlukan. Pakai dulu. Jadi urutannya tadi, serahkan ke yang punya, kalau tidak ada ke ahli warisnya, kalau tidak ada juga kepada qadhi yang siqah, tidak ada juga ke orang alim, kemaslahatan umum, orang yang perlu, atau kalau dia perlu pakai. Itu kalau dia punya harta untuk mengembalikan. Kalau kada punya kayak apa? Ya. Fa in kana mu'siran nawal ada idza qadara. Kalau dia tidak mampu, kita aja mau sudah korupsi ya, tidak bisa mengembalikan atau ngambil harta orang, maka niatkan untuk menunaikan itu saat mampu, diniatkan itu. Itu tidak harus urusan dosa ya, termasuk hutang. Nggak mampu bayar, niatkan, kalau mampu akan dibayar. Maka kalau seperti ini, ya, fa imma taqablahu fal marju min fadlillahi al maghfirah wa ta'wid sahibil haq. Kalau dia mati sebelum mampu membayar, maka diharapkan karena kemurahan Allah, Allah selesaikan. Dan yang punya hak akan digantikan oleh Allah di hari kiamat. Kalau itu sudah dilakukan. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, tidak ada niat, ya, tidak ada niat tobat tadi, atau dia menggampangkan, maka itu kelak di akhirat akan diselesaikan oleh Allah, yang hadis al-muflis, bangkrut itu. Kebaikan dia akan diambil, diberikan kepada yang dia hak orang lain dia ambil itu, ganti dengan kebaikan dia. Kalau nggak ada kebaikannya, dosa orang ditimpakan ke dia. Tapi kalau sudah ada niat betul-betul penyesalan, tinggalkan dosa, kemudian ada azam untuk tidak mengulangi, dan sudah berupaya untuk menunaikan ya, hak-hak orang lain yang ada pada dirinya itu, maka diharapkan di akhirat Allah berikan kemudahan urusan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertobat, ya. Allah menyukai, ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan kita dan zuriat kita Allah jadikan seperti yang kita bahas ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.